Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Renungan pada hari ini berjudul Tuhan selalu ada untuk kita. Sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, marilah kita sama-sama mengawalinya dengan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, firman-Mu itulah yang kami nanti-nantikan ya Tuhan. Sebab firman-Mu itu yang menerangi langkah kehidupan kami. Untuk itu kami sambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kekasih-kekasih Tuhan, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2021. Banyak hal yang sudah kita lalui di tahun ini. Waktu adalah sesuatu yang memang tak terbendung. Ia akan terus bergerak, sekalipun kita itu lelah untuk beranjak dari tempat kita sendiri. Ia akan terus melangkah ke depan, sekalipun kita telah kehilangan semangat dalam mengarungi kehidupan ini. Tetapi inilah realitas dari kehidupan. Ketika kita merasa telah berjuang begitu keras, ternyata masih ada banyak kerikil tajam yang masih mengganjal di setiap langkah kita. Ketika kita telah berupaya, masih ada juga kegagalan yang menghampiri kita. Masih ada tangis yang mengiringi jalan kita. Masih banyak hal yang tidak sesuai dengan harapan kita. Apalagi ketika kita akan memasuki tahun baru, muncul pertanyaan yang sama dari tahun ke tahun, yaitu tantangan apa lagi yang akan menghadang kita. Namun, di dalam memasuki tahun 2022 ini, kita harus bersemangat saudaraku. Kita harus bersemangat, optimis dan berpengharapan di dalam Tuhan. Sebab Tuhan telah memberi janji yang luar biasa kepada kita dalam memasuki tahun 2022 ini, yaitu janji Tuhan yang dahsyat yang ada dalam Yesaya 41 ayat 10, bahwa Tuhan akan selalu ada untuk kita. Janji yang pertama dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Dengan Allah menyertai kita, apa yang perlu kita takutkan saudaraku? Kita tidak akan dibiarkannya sendiri. Dalam segala perkara Tuhan akan campur tangan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Yang kedua, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Hal ini menegaskan bahwa Allah kita dapat dipercaya. Tuhan Yesus Kristus tidak pernah berubah. Dialah Allah yang senantiasa ada buat kita untuk memberikan yang terbaik bagi kita. Yang ketiga, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Artinya, di segala keadaan Tuhan akan senantiasa menyediakan pertolongan ketika kita meminta pertolongan kepadanya. Dan yang keempat, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Artinya Tuhan akan memampukan kita melewati segala persoalan dan Tuhan akan memberi kita kemenangan ketika kita ada dalam pegangan tangannya. Saudaraku, marilah kita memasuki tahun 2022 ini dengan senantiasa melibatkan Tuhan Yesus di dalamnya. Dan tetaplah tinggal di dalam Tuhan, serta tidak membuka celah bagi dosa. Atau jangan kompromi dengan dosa lagi. Maka lihatlah yang terjadi di tahun 2022 nanti. Tuhan akan melimpahkan segala berkat-Nya kepada kita secara melimpah. Oleh sebab kita hidup dalam perkenanan Tuhan.
Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, memasuki tahun 2022 ini, ambillah segala otoritas hidup kami dan bertahtalah dalam hidup kami ya Tuhan, sehingga kami memperoleh perlindungan dan penyertaan yang sempurna dari-Mu. Amin. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.